di dalam Rakortas Kemenko Perekonomian tanggal 28 Desember 2015 yang Bapak hadiri, disimbolkan bahwa kita akan mengalami kekurangan gula sebesar 200.000 ton. Jadi dapat dipastikan bahwa kita sudah pasti tidak mengalami surplus gula di 2015, apalagi di 2016 ya. Betul? Ya. Terima kasih. Kemudian mohon izin untuk mengkoreksi ya, tadi sedikit simpang siur, ada yang menyampaikan Rakortas menyimpulkan supaya PPI bekerja sama dengan Bulog. Ya, saya izin minta Pak Robert mengkoreksi yang tercantum dalam risalah Rakortas tersebut adalah agar PT PPI segera berkoordinasi dengan Bulog ya, bukan bekerja sama dengan PT Bulog ya. Baik. Demikian, segera berkoordinasi. Ya, benar Mas. Terima kasih. Ya, jadi menarik ya, karena dari awal kita selalu menegaskan bahwa sesuai KUHP pasal 185, keterangan saksi yang akan menjadi alat bukti itu adalah keterangan di pengadilan, bukan di BAP. Selalu kita tegaskan itu. Karena kenapa? Karena jaksa penuntut umum masih gunakan pola yang lama. Setiap bertanya, apakah BAP-nya sudah sesuai atau belum? Selalu begitu. Ini adalah pertanyaan jebakan yang mengakibatkan para saksi tidak bisa memberikan keterangan yang objektif. Nah, dengan kami sudah tegaskan bahwa saksi punya kebebasan menyampaikan apa saja di persidangan, bahkan berbeda dengan BAP, maka dari saksi yang kemarin sampai hari ini, hampir semuanya berbeda dengan BAP. Jadi saksi-saksi itu semuanya beda dengan BAP. Nah, kalau sesuai dengan BAP saja lalu tidak perlu lagi diperiksa, ya sudah dihukum saja, nggak perlu lagi. Tapi karena ini adalah proses persidangan dan yang diakui adalah keterangan di persidangan, maka dengan keberanian saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP, maka kita dapatkan kebenaran material, kebenaran yang hakiki tadi dalam persidangan. Banyak sekali keterangan-keterangan saksi yang berbeda dengan BAP-nya dan justru membenarkan semua sikap tindakan Pak Tom selama menjadi menteri. Jadi malah sebaliknya. Inilah juga menjadi pelajaran kita semua buat kawan-kawan yang bersidang di semua pengadilan, jangan gunakan keterangan dalam BAP, gunakan keterangan dalam persidangan, karena itu diatur oleh KUHP. Tindakan apakah itu hakim ataukah itu jaksa yang tidak mau capek lalu menyalin saja BAP, itu yang tidak boleh lagi. Supaya betul-betul kita mendapatkan kebenaran yang material. Dan dalam persidangan ini telah membuktikan itu telah berhasil. Dari 4 saksi, 2 yang hari ini, kemarin berapa? Kemarin 2 juga, totalnya 4 saksi berbeda semua dengan BAP-nya. Ini hal yang positif. Dan menggembirakan buat bagi kami, bagi Pak Tom juga, bahwa saksi-saksi tadi menerangkan bahwa apa tindakan Pak Tom itu sudah benar. Jadi tidak ada yang salah. Bahkan menguntungkan petani, bahkan menguntungkan negara, menguntungkan masyarakat. Seperti itu kira-kira ya. Saksi jaksa itu kan saksi acak atau yang memberatkan, Ya. Tapi kemudian keterangannya ini meringankan. Apakah berarti ini jaksa blunder atau seperti apa, Pak? Iya, artinya itulah yang fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya itu ya kita gali bersama-sama. Jaksa menanyakan hal yang memberatkan, kami menanyakan hal yang meringankan. Lalu saksi memberikan fakta yang seada-adanya. Itulah yang tadi dihasilkan. Jadi saksi siapapun, apa keterangan yang di persidangan, itulah yang mempunyai nilai bukti. Oke, terima kasih. Saya hari ini semakin lega, ya, karena kebenaran semakin terungkap, ya, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Sebagai contoh, Kejaksaan menuduh saya impor gula di saat Indonesia lagi surplus gula. Ya. Dan tadi para saksi dari Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut mengkonfirmasi bahwa 2015-2016 tidak ada surplus gula. Dan itu tercantum secara resmi di dalam risalah rapat koordinasi Menteri Perekonomian di akhir 2015. Ya. Dan di rapat-rapat Menko Perekonomian yang setelah itu juga. Ya. Kemudian Kejaksaan juga menuduh bahwa kami Kementerian Perdagangan melanggar aturan ya dengan membolehkan atau mengarahkan PT PPI selaku pelaksana penugasan stabilisasi harga dan stok gula ya,
kami mengarahkan atau membolehkan PT PPI untuk bekerja sama dengan distributor, ya. Itu tadi kami pastikan ya, melalui saksi-saksi dari Kementerian Perdagangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut bahwa tidak ada larangan, tidak ada aturan manapun yang melarang ya, PT PPI atau BUMN lainnya yang melaksanakan stabilisasi harga dan stok gula untuk bekerja sama dengan distributor untuk mengoptimalkan pendistribusian gula dalam negeri. Ya. Terakhir dari saya sementara ini mungkin tadi juga sudah mulai kita tetapkan bahwa tidak ada larangan untuk BUMN ya, bekerja sama dengan industri gula swasta untuk mengolah gula mentah yang diimpor menjadi gula putih ya, untuk melakukan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok gula nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, pertama sudah 5 tahun RH channel ya. Pertanggal 22 Maret kemarin. Kemudian ini soal Tom Lembong. Nah, tapi jangan lupa ini ada juga momen saat ibu-ibu beri dukungan pada Tom Lembong ya. Nanti diputar juga ya pas di tengah-tengah. Jadi sahabat era sekalian, tadi nikmati lagu Ayo Mudik ya, lagu yang saya ciptakan bersama Ogi Cerista. Itu ketika selesai pandemi dan kemudian setelah 2 tahun tidak mudik kita mudik. Makanya ada yang bilang ayo kita mudik, lupakanlah saja pandemi. Tapi lagu itu insya Allah tetap relevan ya ketika kita ingin mudik mudik lebaran ya. Jadi daya edar lagu ini sebentar sekali ya, tetapi mudah-mudahan bisa dinikmati para pemudik karena iramanya ceria ya. Rasanya nggak ada yang lagu mudik yang kayak begini ya. Oke sobat era sekalian, ini Tom Lembong ya mengatakan Tom Lembong ngaku makin lega di kasus impor gula, kebenaran banyak terungkap. Dia sebutkan 3 tadi kalau kita lihat atau simak videonya ya. Yaitu tidak benar klaim bahwa Indonesia surplus gula di 2015-2016. Kemudian kerjasama distribusi gula dengan swasta itu BUMN dengan swasta tidak dilarang. Demikian juga pengolahan gula ya dari kristal mentah ke kristal putih gitu juga tidak ada larangannya. Sehingga klaim bahwa dia korupsi either menyalahgunakan jabatan atau melakukan perbuatan yang melawan hukum gitu ya, memperkaya diri sendiri orang lain itu tidak terbukti sebenarnya so far ya. Tetapi ya namanya juga kekuasaan, tetap saja Tom Lembong ditahan ya, padahal it is not necessary anymore to menahannya ya, untuk menahan Tom Lembong. Karena buat apa lagi ditahan, karena dari proses awal sampai saat ini tidak cukup meyakinkan untuk mengatakan Tom Lembong sudah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi saya tidak kenal baik dengan Tom Lembong ya, bertemu secara fisik itu baru 1 kali ya di diskusi di Yusuf Martak. Saya tahu dia teman dekat Anies Baswedan,
tetapi it is not my business. My business adalah menegakkan kebenaran. Jadi kalau benar ya kita harus bilang benar. Makanya saya bilang kalau jaksa bisa membuktikan bahwa Tom Lembong terima duit, selesai ya. Tapi kalau tidak ya jangan. Jangan kita kemudian melakukan perbuatan yang zalim kepada orang lain ya. Jadi itu namanya menzalimi orang lain yang tidak bersalah tapi dipaksa bersalah. Oke. Mana beritanya ya? Saya nggak bisa buka di sini ya. Karena internetnya kayaknya ngadat gitu ya. Tom Lembong ngaku ya. Oke, yang agak terakhir ya. Nih, oke. Tom Lembong ngaku terpaksa. Bukan. Sidang ini. Tom Lembong ngaku makin lega di kasus impor gula, kebenaran banyak terungkap. Ya, saya baca dari Detikcom ya. Atau jangan-jangan yang bermasalah Detikcomnya nggak bisa dibuka ya. Tapi intinya sobat daerah sekalian ya, makin sidang ini dilanjutkan, makin nggak jelas ya apa sesungguhnya kesalahan dari Tom Lembong tersebut. Karena unsur-unsur korupsinya itu nggak terbukti. Unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti, unsur melawan hukum tidak terbukti, memperkaya diri sendiri tidak terbukti. Kalau memperkaya orang lain ya namanya tender pasti ada aja yang menerima uang kan. Nggak mungkin namanya orang tender tidak terima uang. Jadi terlalu mudah untuk menggunakan kata memperkaya orang lain. Lalu merugikan keuangan negara ya bisa dikonstruksikan. Termasuk misalnya keuntungan yang diharapkan ya. Jadi diharapkan keuntungannya sekian ternyata tidak demikian. Kalau begitu caranya wah itu parah ya. Kalau kalau modelnya ya. Oke. Ini ada dari Tempo ya. Coba kita baca dari Detik dulu ya. Mantan Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mengaku lega mengatakan kebenaran di kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya semakin terungkap. Ya. Tom Lembong mengaku lega. Tom mengatakan kebenaran di kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya semakin terungkap. Saya hari ini semakin lega karena kebenaran semakin terungkap. Semakin banyak kebenaran yang terungkap, kata Tom Lembong usai sidang ya, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tom Lembong menyinggung dakwaan jaksa yang menudingnya mengeluarkan izin impor gula saat Indonesia sedang surplus gula. Menurut Tom, tudingan itu terbantah dengan keterangan sejumlah saksi yang telah hadir di persidangan. Lucunya, mereka adalah saksi dari jaksa penuntut umum. Sebagai contoh, kejaksaan menuduh saya impor gula di saat Indonesia lagi surplus gula, dan tadi para saksi dari Kemendak yang dihadirkan oleh jaksa penuntut mengonfirmasi bahwa 2015-2016 tidak ada surplus gula. Itu tercantum secara resmi dalam risalah rapat koordinasi Menteri Perekonomian di akhir 2019, kata Tom. Luar biasa ya. Tom mengatakan dakwaan jaksa soal mengarahkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI untuk bekerja sama dengan distributor terbantahkan dengan keterangan saksi dalam sidang hari ini. Dia mengatakan tidak ada aturan yang melarang PT PPI bekerja sama dengan distributor demi optimalisasi pendistribuan gula. Yani tidak ada larangan, benar, tetapi kan pertanyaannya adalah apakah kemudian ada tindakan mengarahkan. Tapi kalau mengarahkan doang tapi tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan, ya nggak ada masalah juga ya kan. Kan dia bagaimanapun seorang menteri ya. Sudah Anda kerjasama dengan perusahaan itu ya, karena perusahaan itu baik ya boleh aja. Yang tidak boleh adalah Anda kerjasama dengan perusahaan itu, ya nanti kickbacknya kita bagi, nah itu nggak boleh ya. Kemudian kejaksaan juga menuduh bahwa kami Kementerian Perdagangan melanggar aturan dengan membolehkan atau mengarahkan PT PPI selaku pelaksana penugasan stabilisasi harga dan stok gula, mengarahkan atau membolehkan PT PPI untuk bekerjasama dengan distributor, kata Tom. Itu tadi dipastikan oleh saksi-saksi dari Kemendak bahwa tidak ada larangan. Tidak ada aturan manapun yang melarang PT PPI atau BUMN lainnya yang melaksanakan stabilisasi harga dan stok gula untuk bekerja sama dengan distributor untuk mengoptimalkan pendistribusian gula, tambahnya.
Menurut Tom, saksi juga menerangkan tidak ada larangan BUMN bekerja sama dengan industri gula swasta untuk mengolah gula mentah. Dia mengklaim petani gula tidak mengalami kerugian saat kegiatan importasi gula sehingga dakwaan jaksa soal pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Petani keliru. Ada juga ini, luar biasa. Terakhir dari saya sementara ini, mungkin tadi juga sudah mulai, kita tetapkan bahwa tidak ada larangan untuk BUMN bekerja sama dengan industri gula swasta untuk mengolah gula mentah yang diimpor menjadi gula putih. Untuk melakukan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok gula, ujarnya. Dalam sidang ini, Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan periode September 2016 Januari 2018, Susi Herawati dihadirkan sebagai saksi. Susi mengatakan ada diskresi penerbitan izin impor padahal tak melalui rakortas dari ex-Mendak Enggar Tiasto Lukita. Malah lebih parah dia, ya. Susi mengaku menerima perintah diskresi itu secara berjenjang. Perintah itu, kata Susi, izin impor gula tetap diterbitkan meski tak memenuhi syarat. Saudara saksi, apakah tetap pada jawaban ini? Saya bacakan, namun pada saat itu Direktur Impor menyatakan kepada saya agar permohonan persetujuan impor tersebut tetap mesti diproses karena hal tersebut menurut Direktur Impor merupakan instruksi dari Mendak Bapak Enggar Tiasto Lukita. Dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan diskresi dan kewenangan Menteri, ujar kuasa hukum Tom. Pada saat itu seperti itu Pak, jawab Susi. Mohon saudara saksi jelaskan apa yang saksi maksudkan merupakan diskresi dan kewenangan Menteri, tanya kuasa hukum Susi. Kuasa hukum Tom, ya. Setelah 2017 saya dimutasi ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri, saya baru mempelajari Permendak itu. Permendak yang pada saat 2016 saya tidak mengetahui isinya. Kemudian ternyata ada poin-poin dimaksud seperti pengecualian harus rakortas. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan bersama staf-staf saya, ini seperti apa? Karena saya terus terang baru dimutasi, saya baru mempelajari ternyata itu harus ada rakortas, ujar Susi. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya, Bapak Direktur, bahwa ini tidak memenuhi ketentuan di dalam Permendak dimaksud. Kemudian Bapak Direktur menyampaikan ini adalah perintah dari Bapak Menteri. Ini diskresi seperti itu, tambah Susi. Sebelumnya jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara 578 miliar. Kok bisa 578 miliar? Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Dan ternyata Enggar Tiasto melakukan hal yang sama. Tom Lembong pun didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, sambil dukungan ibu-ibu kepada Tom, ya. Jadi makin ngawur sidang ini, ya. Karena yang dibuktikan itu tidak ada semua akhirnya. Bahwa surplus gula tidak juga. Bahwa tanpa melalui rakortas ternyata Enggar Tiasto Lukita pernah melakukannya, Menteri Perdagangan, ya. Setelah atau sebelum Tom Lembong? Setelah, ya. Jadi sebenarnya apa yang didakwaan itu semuanya sudah terpatahkan, ya. Jadi dalam konsep seperti ini, ya, kalau memang jaksa itu bekerja dengan hati nurani, dengan fakta dan kebenaran, ya sudah, tuntut bebas saja, ya kan? Karena tidak terbukti, kan tidak apa-apa tuntut bebas ya nantinya. Tapi pasti enggak, karena ini pesanan, ya. Jadi terkesan pokoknya harus kalah, harus dihukum, itu pesanannya. Itu yang saya bisa analisis, ya. Gejalanya ya tadi ada penangkapan, kemudian ketidakjelasan apa yang dipermasalahkan. Begitu dibantah oleh saksi JPU sendiri, malah kita bingung. Apa salahnya Tom Lembong, kan begitu. Sekali lagi, memang keadilan harus ditegakkan, ya. Dan saya kira tepat saja kalau ibu-ibu mendukung Tom Lembong, ya. Kami bersama Tom Lembong dan lain sebagainya. Jadi saya pun tidak alergi, ya, untuk mengatakan benar kalau orang itu memang benar. Tapi kalau salah, ya kita salahkan, ya. Yang penting dengarkan lagu Ayo Mudik, ya. Mumpung kita dalam suasana ingin mudik, ya.
Kemudian ini ada protes juga ya, ini perlu juga ya. Kalau salah tangkap maka jaksanya yang harus dimasukkan penjara biar nggak ngawur dalam mendakwa seseorang. Kemudian ya salah tangkap bahasa kita ya, itu bahasa pasarnya ya. Kalau salah, jadi bisa apa istilahnya ya? Dakwaan ngawur gitu. Waduh, gimana kok main-main kok bisa salah tangkap ya. Jadi jangan ininya. Jadi bukan salah tangkapnya. Jadi penetapan nggak terbukti sejauh ini ya. Aduh, gaduh terus kayak ayam aja yang mau diadili. Geng Solo sumber malapetaka di Republik ini selama 10 tahun. Jaksanya perlu dipertanyakan kewarasannya. Malam Bang Hera, coba KPK suruh ke desa-desa belusukan pasti dapat mansa. Apa ini? Negeri ini sedang tidak baik saja dan politisasi menjadi tren para politikus yang mengorbankan kami masyarakat kecil. Nasib. Laknat jaksa-jaksa yang terima order untuk kriminalisasi Pak Tom. Daripada mikirin nasib orang, mending mikirin nasib sendiri. Wah, itu terlalu egois namanya. Kalau tidak cukup bukti, apalagi tidak ada aliran dana, bisa dibebaskan. Ya, dari kemarin-kemarin saya mengatakan nggak perlu ditangkap semuanya ya. Bang Refli, apakah masih pantaskah anak-anak, adik-adik zaman sekarang untuk sekolah hukum? Karena melihat kondisi saat ini, hukum hanya dipakai untuk kekuasaan tanpa keadilan. Sama seperti kita banyaknya pencurian dan lain sebagainya, apakah perlu sekolah akademi kepolisian ya? Nggak begitu cara berpikirnya ya. Kemudian melihat perkara Tom Lembong misalnya di masa depan dan antara merugikan negara, apakah kebijakan Wowo tidak dapat diadili Bang RH? Nah, itulah masalahnya. Ya. Diam itu belum tentu baik, tapi menyuarakan kebenaran itu lebih baik. Iya dong ya, walaupun bulan puasa ya. Kemudian komedi itu lucu, tapi yang lebih lucu lagi sprindik dari tahun 2015-2023, kenapa hanya Tom aja yang dipidanakan ya, itulah. Jika tidak terbukti ada konsekuensi nggak bagi kejagungnya? Ya nggak ada konsekuensi, tetapi look tidak profesional kan, harusnya ada sanksi administratif ya, diganti kayak. Tapi kalau bekerja berdasarkan pesanan ya nggak profesional juga. Masa Prabowo suka dengan jaksa agung yang bisa dipesan atau kejaksaan agung yang bisa dipesan ya? Harusnya tidak demikian ya. Begitu sobat dan sekalian ya. Saya masih lidahnya masih luka ya. Oke, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan baik ya. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Tom Lembong bisa dibebaskan karena nyata tidak bersalah. Ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Jendela burung-burung riang menyapa, sinar mentari hangatkan pagi, imajinasi melambung tinggi. Tahun ini bersama